Halo semuanya, nama saya Pandu Mukti Pranoto. Saya mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Selamat menonton. Laut merupakan wilayah yang dominan di planet kita ini. Kurang lebih 71% atau hampir 2/3 dari permukaan bumi ini ditutupi oleh laut. Karena wilayahnya yang luas dan sifatnya yang majemuk, beberapa ahli oceanografi membagikan lingkungan laut menjadi beberapa kriteria yang berbeda-beda. Seperti yang akan kita bahas berikut ini. Zona laut sendiri merupakan pemisahan ruang lingkungan laut ke dalam bagian-bagian sesuai kriterianya. Pemisahan atau pembagian ini dilakukan untuk kepentingan penelitian hingga kepentingan kedaulatan suatu negara. Adapun pembagian zona laut yang telah dilakukan oleh para ahli oceanografi antara lain zona laut menurut kedalamannya, zona laut menurut penetrasi cahaya yang masuk, zona laut menurut ekosistem, dan zona laut menurut kekuasaan negara. Berdasarkan kedalamannya, laut dibagi menjadi 4 zona, yaitu zona litoral, zona neritik, zona batial, dan zona abisal. Seperti yang bisa kalian lihat berikut ini. Yang pertama adalah zona litoral atau zona pasang surut. Zona litoral atau zona pasang surut adalah wilayah di antara garis pasang dan garis surut air laut. Wilayah ini akan tergenang oleh air pada saat pasang, dan pada saat terjadi air surut, wilayah ini akan mengering dan berubah menjadi pantai. Yang kedua adalah zona neritik atau laut dangkal. Zona neritik atau laut dangkal adalah zona laut dengan tingkat kedalaman 50-200 meter. Yang ketiga adalah zona batial, yaitu zona laut dengan kedalaman 200-1.800 meter. Zona batial sudah termasuk ke dalam zona laut dalam. Dan yang keempat adalah zona abisal yang merupakan zona laut sangat dalam yang memiliki kedalaman lebih dari 1.800 meter. Selanjutnya, ada zona laut menurut penetrasi cahaya yang masuk. Tapi, sebelum membahas lebih jauh, apa sih yang dimaksud dengan penetrasi cahaya yang masuk? Secara singkatnya, saat cahaya matahari masuk ke dalam laut, kekuatan sinar dan jumlah cahaya matahari yang masuk akan berkurang seiring dengan kedalaman laut. Hal ini mempengaruhi berbagai variabel yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan di wilayah perairan tersebut. Oleh karena itu, jumlah cahaya matahari yang masuk atau penetrasi cahaya dapat dijadikan faktor kriteria pembagian zona laut. Dan zona laut menurut penetrasi cahaya yang masuk dapat dibagi menjadi 3 zona, yang bisa kalian lihat berikut ini. Yang pertama adalah zona fotik. Zona ini merupakan zona yang dapat diterangi oleh pancaran sinar matahari hingga kedalaman 0-100 meter. Zona fotik terdapat pada zona epipelagik. Yang kedua adalah zona dispotik. Zona ini merupakan zona laut yang hanya mendapatkan sejumlah kecil penerangan sinar matahari karena berada pada kedalaman 100-1000 meter dan dikenal dengan sebutan twilight zone. Zona dispotik berada di zona mesopelagik. Yang terakhir adalah zona apotik yang merupakan zona laut yang terdalam, di mana sama sekali tidak ada cahaya matahari yang dapat menembus zona tersebut karena berada lebih dari 1000 meter di bawah permukaan laut. Dan zona ini berada di zona batipelagik dan abisopelagik. Setiap makhluk hidup memiliki keterbatasan dan ekosistemnya masing-masing untuk dapat bertahan hidup. Hal ini karena keterbatasan fisik ataupun keterbatasan-keterbatasan lainnya yang membuatnya menetap dalam suatu ekosistem. Oleh karena itu, para ahli membagi menjadi 3 zona laut berdasarkan kehidupan ekosistem yang ada di dalamnya. Atau lebih jelasnya, kalian bisa melihat gambar berikut ini. Yang pertama adalah zona litoral, atau zona yang berbatasan langsung dengan daratan, paling dangkal dan paling atas dari lautan. Adapun hewan yang hidup di zona ini contohnya bintang laut, bulu babi, cacing laut,
kepiting, dan udang. Selanjutnya, zona neritik, atau yang biasa disebut juga sebagai ekosistem pantai pasir dangkal karena letaknya sekitar 200 meter dari permukaan laut. Di sini hidup beberapa ekosistem kecil, seperti ekosistem pantai batu, ekosistem pantai lumpur, dan ekosistem terumbu karang. Selain itu, di zona ini hidup juga berbagai jenis ikan, ganggang, dan rerumputan laut. Dan yang terakhir adalah zona oseanik, sebagai zona terdalam dari ekosistem air laut, serta terbagi menjadi zona batial dengan kedalaman 200-2000 meter yang dihuni oleh nekton, dan zona abisal dengan kedalaman lebih dari 2000 meter yang dihuni oleh detrivor, predator, dan pengurai. Yang terakhir, ada zona laut berdasarkan kekuasaan negara. Untuk beberapa negara yang memiliki wilayah laut yang luas seperti Indonesia, pembagian zona yang satu ini sangatlah penting karena berhubungan dengan kedaulatan negara. Dan zona laut ini terbagi menjadi 3 zona yang bisa kalian lihat berikut ini. Zona yang pertama ialah zona teritorial, atau zona yang dibatasi oleh garis khayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Pada zona ini, negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya dan memiliki kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah laut. Kemudian ada zona landas kontinen, yang merupakan dasar laut di luar area teritorial dari sebuah pulau yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua dengan kedalaman laut kurang dari 150 meter. Pada zona ini, pemerintah dari suatu negara memiliki kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan berkewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai. Dan yang terakhir adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE, yang dihitung dari garis dasar laut lurus ke arah laut bebas sejauh 200 mil laut. Dalam zona ini, negara dapat memanfaatkan sumber daya laut untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengelola, dan mengkonservasi sumber daya alam untuk kesejahteraan bangsa. Negara lain memiliki kebebasan untuk pelayaran dan memiliki kewajiban untuk mengizinkan pelayaran internasional melalui wilayah ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.